بسم الله الرحمن الرحيم أبج فاعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه مواحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه الله ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jamaah sidang salat maghrib, pertama-tama marilah puja dan puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat sehat, juga nikmat iman yang telah menggerakkan kita untuk datang ke tempat yang mulia ini dalam rangka mengerjakan kewajiban sebagai umat Islam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar." Dan jikalau sekiranya kalian ingin coba-coba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu adalah pelaku kezaliman dan kekufuran. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Rabb kalian mengumumkan, jikalau sekiranya kalian bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka tentu aku akan tambahkan nikmat tersebut. Akan tetapi jikalau sekiranya kalian kufur, ketahuilah azabku begitu pedih. Kemudian salawat beriringan salam tidak lupanya kita sanjung sajikan kepada baginda kita Muhammad ibn Abdullah salawatullah wa salamuhu alaihi, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang al-qaidah ats-tsalitsah. Dan insyaallah pada malam hari ini kita menghatamkan kitab Al-Qawaid Al-Arba' yang ditulis oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, Al-Qa'idatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina, bahwasanya orang-orang musyrik zaman sekarang ini, yaitu di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sampai sekarang, aghladu syirkan minal awwalin, lebih parah kesyirikannya dibandingkan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalina yusyrikuna fil rakha'i, dikarenakan orang-orang dulu itu
mereka melakukan kesyirikan hanya pada waktu-waktu tatkala mereka tidak sedang tertimpa musibah. Wa yukhlisuna fi syiddah. Akan tetapi mereka tatkala tertimpa musibah, maka mereka ikhlas beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa musyriku zamanina. Dan adapun orang-orang musyrik zaman sekarang ini, syirkuhum daimun fir rakhai wasyiddati. Kesyirikan mereka itu dilakukan tatkala mereka sedang senggang, sedang tidak memiliki masalah, bahkan mereka pun berbuat syirik tatkala mereka sedang tertimpa musibah. Jadi alasan kenapa orang-orang musyrik dulu lebih ringan kesyirikannya dibandingkan orang-orang musyrik sekarang? Dikarenakan orang musyrik dulu itu melakukan sekutu, melakukan kesyirikan hanya pada waktu-waktu tatkala mereka tidak tertimpa musibah. Adapun kalau misalkan mereka lagi tertimpa musibah, maka mereka berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengangkat musibah. Ya. Mereka yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan. Maka mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir dulu mengakui tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mampu menyelamatkan orang-orang yang terkena musibah. Dikarenakan musibah itu datang atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti mereka mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang sekarang, ya. Bahkan sebagian mereka mengaku dirinya muslim. Ya, sebagian mereka mengaku dirinya muslim. Dengan itu tetap melakukan kesyirikan, bahkan kesyirikan yang dilakukan lebih parah. Ya. Tatkala mereka sedang tidak tertimpa musibah dan tatkala mereka tertimpa musibah tetap mereka meminta kepada selain Allah. Dan itu fakta membuktikan ya. Banyak orang, ada fenomena yang mungkin dulu sempat viral di daerah Surabaya tentang anak kecil yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Yang dia dapatkan batu dikarenakan kena geledek. Ingat kan? Ponori kalau nggak salah. Ponori ya. Nah, ponari. Itu lihat, yang datang orang-orang sakit kan semuanya, ya kan? Kebanyakan yang datang orang-orang sakit. Kenapa? Karena supaya sembuh penyakitnya. Itu menunjukkan kesyirikan mereka itu lebih parah dibandingkan orang-orang dulu. Coba, ya, lagi tertimpa musibah, yaitu penyakit, lagi sakit, datang kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, meminta penyembuhan kepada selain Allah. Padahal yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau misalkan dia lagi sakit tadi itu, ya, minta air dari ponari, kemudian diminum ternyata keracunan. Masuk mana coba? Kalau bukan neraka. Masuk neraka, Pak. Itu menunjukkan ya fakta itu. Dan mereka kebanyakan yang datang orang-orang muslim. Ya kan? Orang dulu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka menyatakan dirinya memang bukan orang muslim, orang kafir, orang musyrik. Dengan itu kesyirikan mereka lebih ringan dibandingkan orang-orang sekarang. Kenapa itu terjadi? Dikarenakan mereka jahil tentang tauhid. Dia tidak tahu tentang syirik. Ya, itu yang menyebabkan mereka terjatuh kepada kesyirikan yang lebih parah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini alasan yang pertama. Kenapa orang-orang dulu lebih ringan kesyirikannya dibandingkan orang-orang sekarang? Kemudian kata muallif, beliau membawakan dalil di mana Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda,
Wa dalilu pernah berfirman, wa dalilu qaulullah ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, fa idza raqibu fil fulki, apabila mereka orang-orang kafir menaiki suatu perahu, da'allaha mukhlishina lahuddin, maka mereka betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari musibah yang menimpa mereka di tengah lautan, Allah selamatkan mereka dengan perahu itu dilayarkan ke daratan. Maka tatkala mereka selamat, kata Allah Subhanahu wa taala, idza hum musyrikun, tiba-tiba mereka yusyrikun, melakukan sekutu lagi. Ya, menunjukkan orang-orang kafir dulu. Ini orang kafir, bukan orang Islam, orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang kafir dulu itu kalau sedang tertimpa musibah, mereka pasti berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tahu hanya Allah Subhanahu wa taala ya yang bisa menyelamatkan dari musibah. Orang kafir dulu itu. Dan ini menunjukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebetulnya orang-orang kafir itu mengakui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dikarenakan kesombongan di antara mereka, ya, rasa dengki di antara mereka, misalnya mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu alasan ya, kenapa orang-orang musyrik ya, lebih ringan dibandingkan orang-orang sekarang kesyirikan. Juga jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang-orang musyrik sekarang ini di antara contohnya ya, wali-wali yang biasa mereka seru itu yaitu Hasan, Husain, ya, Abdul Qadir. Ada Abdul Qadir ini terkenal ya di Indonesia ya. Abdul Qadir. Sampai ada kirim Al-Fatihahnya dia. Dia khusus dia. Di setiap sholat itu ada dia kirim Al-Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir. Kemudian juga ya Ar-Rifai, itu wali-wali yang mereka seru. Ya, wali-wali yang mereka seru. Jadi kalau misalkan mereka sedang tertimpa musibah, pasti mereka manggil nama-nama ini. Kalau enggak Abdul Qadir ya Ar-Rifai, kalau enggak Rifai ya Husain, Hasan, ya, seperti orang-orang Ar-Rawafid, Ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan mereka itu lebih parah dibandingkan orang-orang terdahulu. Juga di sisi lain yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan orang-orang sekarang lebih parah dibandingkan orang-orang dulu. Bahwasanya orang-orang sekarang tatkala mereka bersumpah, ya, itu harus membawa embel-embel sesembahan mereka. Ya, harus bersumpah dengan sesembahan mereka. Adapun orang-orang dulu, mereka tatkala bersumpah itu murni, ya, bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqsamu billahi juhda aymanihim la yab'atsullahu man yamut. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini orang-orang musyrik, kalau bersumpah pasti bersumpah dengan menyebut nama Allah. Dan mereka bersumpah dengan sebetul-betulnya sumpah, sungguh-sungguh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya membangkitkan orang yang sudah mati. Jadi contoh bahwasanya mereka orang-orang kafir itu kalau bersumpah dengan menyebut nama Allah. Berbeda dengan orang-orang sekarang. Mereka bersumpah dengan selain nama Allah. Maka disitulah kesyirikan mereka lebih parah dibandingkan orang-orang dulu. Ya, orang-orang sekarang kesyirikan lebih parah. Karena sumpah ini ya, termasuk ibadah yang harus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, juga di sisi lain orang-orang dulu
yang disembah itu adalah wali-wali Allah. Orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh. Ya, seperti Yahud menyembah Uzair. Ya, orang soleh, seorang nabi. Seperti Isa atau Nasrani menyembah Isa dan ibunya. Orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mereka menyembah selain orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah, paling tidak mereka menyembah benda mati seperti pohon, batu, ya. Ada pun orang-orang sekarang luar biasa ya, yang mereka sembah, yang mereka agungkan, yang mereka minta doanya adalah orang-orang yang paling keji, orang-orang yang paling buruk. Bahkan dikisahkan di dalam kitab Tabaqat Asy'arani, yang mereka sembah itu adalah orang-orang yang suka sesama jenis, homoseksual. Bahkan di antara mereka, wali-wali mereka itu adalah orang yang menyetubuhi binatang di tengah-tengah jalan. Kenapa? Karena mereka meyakini adanya wali majnun, wali gila. Majnun itu Pak, artinya majnun, gila. Mereka meyakini ada wali gila. Nah, gilanya wali ini dikarenakan rasa cintanya terlalu dalam kepada Allah, akhirnya gila. Nah, ya kalau misalnya ada orang gila menyetubuhi binatang tengah jalan, wah, orang gila dia, nggak tahu pikiran, ya kan? Nah, yang lebih gila itu orang yang menyembahnya, orang yang mewalikannya, orang yang minta doanya. Nah itu, ya. Sisi yang lain yang membuat kesyirikan orang sekarang lebih parah dibandingkan orang dulu. Orang sekarang ini menyembah dan berdoa kepada orang-orang yang paling buruk, dan bahkan orang-orang kafir sekalipun mereka minta doanya. Kalau orang-orang dulu itu meminta kepada orang-orang saleh, ya, wali-wali Allah, orang-orang yang memiliki kedudukan sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh orang-orang yang mereka sembah itu adalah Al-Hallaj. Orang-orang sekarang mereka mengagungkan Al-Hallaj. Al-Hallaj ini namanya adalah Al-Husain bin Mansur Abu Abdillah, orang Faris, orang Sufi. Dan si Al-Hallaj ini itu adalah orang Sufi yang diingkari oleh orang Sufi sendiri. Jadi dulu ada namanya orang Sufi, namanya Al-Hallaj, dikenal dengan Al-Hallaj. Nah, orang ini diingkari oleh orang Sufi sendiri. Ya, kenapa? Dikarenakan memiliki keburukan yang parah, bahkan sudah masuk kepada derajat kekufuran. Para ulama tatkala itu di zamannya beliau, ya, di zamannya orang ini dikufurkan. Ya. Kenapa? Karena dia memiliki akidah zindiq, akidah hululiyah, ittihadiyah. Ya. Yang dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada pada dalam diri kita ini. Dia suatu ketika pernah mengatakan, Ana Allahu, aku adalah Allah. Kenapa? Karena di dalam diri dia itu ada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikarenakan omongan ini, ucapan ini, pengakuan ini, dia dikafirkan oleh para ulama dan termasuk yang dibunuh ya. Dikarenakan bahaya syubhatnya ini. Banyak yang mengagungkan. Nah, orang ini ya diingkari oleh para ulama, Ahlussunnah wal Jamaah, juga diingkari oleh orang Sufi sendiri. Dikarenakan keburukannya sangat parah. Bahkan dia mengakui ana Allah, aku adalah Allah. Ya. Dia belajar tasawuf, dia juga mengakui bahwa dirinya adalah ilah, berhak disembah. Maka dari situ para ulama sepakat untuk orang ini dibunuh. Karena syubhatnya lebih parah. Nah, orang-orang sekarang malah diagungkan orang-orang seperti ini, Al-Hallaj. Ya. Itulah buruknya dan bodohnya ya orang-orang sekarang ini. Jadi itu taklid buta, ya. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan waladhdallin di dalam surat Al-Fatihah, orang-orang yang tersesat adalah orang-orang yang tidak menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelaku bid'ah. Dikarenakan orang-orang tersesat ini definisinya adalah
orang yang melakukan ibadah tanpa didasari ilmu. Itu disebut dengan orang yang tersesat. Ya, kira-kira siapa yang melakukan ibadah tanpa didasari ilmu? Memang ayat ini turun untuk orang-orang Nasrani. Dikarenakan orang-orang Nasrani itu rajin beribadah, cuma tanpa didasari ilmu. Maka orang-orang yang sifatnya sama dengan orang-orang Nasrani, yaitu rajin beribadah tanpa didasari ilmu, termasuk dari orang yang sesat. Pelaku bid'ah, siapa lagi kalau bukan? Ya. Orang-orang yang suka beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Jadi termasuk dari ayat Dodin yang tersesat ini. Jadi si Rifa'i ini dia termasuk yang dibunuh oleh para ulama di zamannya. Tentu ini atas izin dari ulatul umur, pemerintah ya. Dikarenakan parah sekali keyakinannya. Bahkan jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa seseorang tak kala mengakui atau berakidah dengan akidah hululiyah dan ittihadiyah? Akidah hululiyah dan ittihadiyah adalah akidah yang dia mengklaim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di makhluknya. Itu disebut dengan akidah al-hululiyah al-ittihadiyah. Nah, ini dikafirkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, laqad kaffaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam, adalah Isa. Jadi dulu ada yang mengakui hal tersebut. Dulu ada yang mengklaim bahwasanya Allah adalah Isa ibnu Maryam. Ya, dikarenakan kenapa? Dikarenakan Allah berada di Isa ibnu Maryam. Bahkan Isa ibnu Maryam adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini dikufurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan tersebut, apalagi ya, yang diakui sebagai Allah adalah orang-orang yang lebih rendah kedudukannya dari Isa bin Maryam, Al-Hallaj, ya. Orang kufur, orang sufi ini. Bahkan ditolak oleh orang-orang sufi sendiri. Dia bukan orang sufi. Diingkari dikarenakan para pemahamannya. Dia mengakui dirinya Allah. Ya, tentu lebih kufur. Kenapa? Lebih parah. Orang Nasrani dia masih mending mengatakan Isa bin Maryam adalah Allah. Kenapa? Isa bin Maryam seorang rasul. Mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Hallaj ini bukan seorang rasul, bahkan bukan seorang muslim. Dinyatakan dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Lebih parah. Ya, keyakinan dibandingkan orang Nasrani. Makanya disebut dengan zindiq, orang yang zindiq. Orang zindiq itu ya, dia ngaku Islam tapi aslinya bukan Islam, itu zindiq. Ngaku-ngaku Islam. Itu lebih parah ya, orang munafik. Nah, orang-orang sekarang ini salah satu yang mereka agungkan dan mereka sembah adalah Al-Hallaj. Kemudian yang kedua, di antara yang mereka sembah, yang mereka agungkan adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi, jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, as-sufi, adalah orang sufi. Ya. Namanya Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-Arabi. Dia orang Al-Andalus. Sekarang ini Spanyol ya. Orang Andalus. Kemudian kenapa dia dikafirkan oleh para ulama? Jadi si Ibnu Arabi ini termasuk orang kafir. Termasuk orang kafir dan dia diagungkan oleh orang sufi sekarang. Di zaman sekarang ini. Padahal dia adalah orang kafir, orang zindiq. Ya. Jadi sebab dia dikafirkan adalah dikarenakan dia berpahaman dengan wahdatul wujud. Jadi memiliki pemahaman wahdatul wujud. Ya. Apa itu wahdatul wujud? Wahdatul wujud adalah pemahaman
yang mengakui bahwasanya makhluk ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi al-hululiyah dan al-ittihadiyah, dia mengakui ya pada diri makhluk itu ada Allah. Paham ya? Adapun wahdatul wujud, pemahaman seperti ini dia mengakui bahwasanya makhluk itu itulah Allah. Itu pemahaman wahdatul wujud. Nah, pemahaman ini ya yang diambil oleh Ibnu Arabi. Disebabkan pemahaman ini para ulama mengkafirkan Ibnu Arabi, di mana dia sempat membuat syair. Jadi sebab dia membuat syair ini, kata dia, walamma hayyaratni hadhihi al-haqiqah anshadtu ala hukmi tariqah lil haqiqah. Tatkala aku dibuat bingung oleh hakikat makhluk ini, maka disitulah aku bernasyid dengan hukum tariqah haqiqah. Apa nasyidnya? Kata dia, ya, Ar-Rabbu haqqun. Rabb itu betul adanya. Wal 'abdu haqqun. Hamba juga betul adanya. Ya laita syi'ri minal mukallaf. Wahai duhai sekiranya ini adalah syairku dari orang yang mukallaf, ya, orang yang dibebani syariat. Kemudian kata dia, in qultu 'abdun fadzaka nafyun. Kalau aku nyatakan diriku adalah hamba, itu berarti menafikan Rabb, Allah. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya makhluk itu yaitu Allah. Kalau dia nyatakan dirinya hamba, loh gimana? Berarti kita menafikan Rabb. Sedangkan Rabb itu bukan hamba. Paham enggak? Ya kan? Au kuntu rabbun ana yukalla. Kalau saya nyatakan diriku adalah Rabb, kemudian kenapa saya masih diwajibkan untuk melaksanakan syariat? Paham ya? Bingung dia. Dia menyatakan dirinya adalah Allah, Rabb. Jadi seluruh makhluk ini adalah itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum lihat ayam, ya itu Allah. Antum lihat anjing, itu Allah. Luar biasa. Dia tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Tatkala dia meyakini bahwasanya makhluk adalah Allah, berarti dia meyakini anjing itu adalah Allah. Kambing itu adalah Allah. Ya. Seperti itu. Tikus itu adalah Allah. Karena tikus, anjing, kambing kan makhluk, ya kan? Luar biasa keyakinan seperti ini. Maka para ulama sepakat untuk orang ini dikafirkan. Karena kan pemahamannya keji sekali. Ya. Pemahaman sendiri seperti ini keji sekali. Jadi seperti itu, dia bingung sendiri akhirnya dengan apa yang dia yakini. Dan orang seperti ini yang dijadikan waliullah. Orang seperti ini yang diminta doanya. Orang seperti ini yang diibadahi, yang diagungkan. Menunjukkan orang-orang musyrik sekarang ini lebih parah dibandingkan orang-orang musyrik dulu. Orang musyrik dulu yang mereka sembah malaikat, para nabi, orang-orang soleh, orang-orang jujur. Paling tidak seburuk-buruknya mereka menyembah patung atau batu, juga pohon, benda-benda mati. Ya. Orang sekarang lebih keji lagi. Yang disembah adalah orang-orang yang lebih kufur, orang-orang yang menyatakan dirinya Allah. Mana ada orang-orang musyrik dulu menyatakan dirinya Allah? Enggak ada. Ya. Yang paling parah saja mereka menyatakan dirinya seorang nabi. Ya kan? Seperti Musailamah al-Kadzdzab. Menyatakan dirinya seorang nabi. Tidak ada orang musyrik dulu menyatakan dirinya seorang rasul. Cuman orang musyrik sekarang ini, ya, di akhir-akhir zaman ini, yang menyatakan dirinya Allah, yang mereka meminta untuk disembah, dan lebih parah lagi pengikut-pengikutnya malah menyembah mereka, orang-orang yang buruk ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab ini, kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Semoga ini bermanfaat untuk kita dengan syarah yang ringkas ini, dan semoga bisa diamalkan ya, bisa dicermati dan bisa dijadikan pedoman.